Keterbatasan bukanlah suatu halangan dalam berkreasi dan berkarya, karena inspirasi bisa ditebar dari mana saja dan oleh siapa saja. Didasari oleh tekad kuat seorang social entrepreneur bernama Ratnawati Sutejo, Precious One hadir di tengah masyarakat untuk memberdayakan dan mewadahi teman-teman disabilitas dalam bekerja. Kini, barisan produk serta aksesori lainnya telah tercipta di Precious One untuk menebarkan inspirasi kepada kita semua. Precious Product by Precious People. Oke, apa itu Precious One? Precious One adalah sebuah wadah yang membantu teman-teman disabilitas untuk bisa berkarya dan bekerja, dan karyanya itu bisa diterima oleh masyarakat. Gitu. Siapa aja yang terlibat? Yaitu teman-teman disabilitas yang memang mereka kita latih untuk menghasilkan karya. Jadi ada teman tuli, kemudian ada teman fisik, disabilitas fisik, terus kemudian juga ada yang intelektual. Dan sekarang ini kami sudah bermitra dengan berbagai teman disabilitas di berbagai daerah dengan kondisi yang bervariasi. Artinya ada yang tunanetra, ada juga autis, dan karyanya kita sama-sama sosialisasikan. Oke, nama Precious One diambil dari sebenarnya pengertian kami adalah setiap orang, siapapun dia, dalam kondisi apapun, dia adalah sosok yang berharga, precious, berharga. Sebenarnya bisa dua-duanya ya, UMKM bisa, kemudian ruang kreatif juga bisa. Kenapa? Karena kalau UMKM ya memang kami bergerak di usaha gitu ya, usaha yang memang dihasilkan oleh teman-teman disabilitas. Nah, ke ruang kreatif ya karena memang hampir semua sekarang ini teman disabilitas yang punya karya, punya keahlian bisa bermitra dengan kami gitu. Artinya begitu banyak variasi yang dihasilkan di Precious One. Ya, nah berbicara produk jahitan, terus kemudian boneka kertas ya, berkembang ke boneka kertas, dan kemudian sekarang ini juga sudah ada makanan. Jadi produknya bervariasi sekali, dari yang produk jahitan juga macam-macam ya, dari yang mungkin cuman hanya sekedar dompet, tas, tapi juga ada baju. Terus kemudian dari produk-produk itu dikembangkan lagi bentuknya. Jadi yang tadi pertama kali ketemu tuh temen tuli ya, yang curhat gitu ya. Nah, dia curhat nggak bisa kerja karena ditolak sana sini. Akhirnya saya coba mengajak satu orang ini untuk bisa berkarya. Karyanya waktu itu cuman simple banget, karet dan jepit rambut, kartu dan jepit rambut, dan dijual, diterima masyarakat, dapat uang, dia seneng, lalu dia ngajak temen. Nah, dari satu orang ngajak lagi temennya ini ngajak lagi karena dia merasa bahwa oh ternyata aku di sini bisa loh di Precious One gitu. Nah, akhirnya dari mulut ke mulut itu pertama kali. Nah, setelah berjalannya waktu kita juga menerima teman yang berkondisinya fisik ya. Kemudian juga ada yang intelektual gitu. Dan kami sendiri punya unit namanya I Can Do, divisi I Can Do, itu khusus untuk anak autis dan Down syndrome yang bekerja. Apa sih yang dikerjakan oleh mereka? Yaitu jasa packing sendok dan tisu. Untuk apa? Untuk catering. Jadi kalau beli nasi box, suka ada sendoknya kan di dalamnya yang sudah dimasukin plastik. Nah, itu dikerjakan oleh mereka. Oh ya, kalau komunikasi dengan teman tuli itu kan sebenarnya banyak, ada beberapa bahasa ya, bahasa komunikasi yang kita bisa pakai. Yang pertama adalah bahasa tubuh gitu ya. Yang kedua ekspresi gitu. Yang ketiga tulisan gitu ya, kita nulis. Yang keempat bahasa isyarat, bahasa tangan. Jadi semua hal yang kita bisa pakai untuk menjelaskan kepada teman tuli itulah yang disebut komunikasi. Jadi kalau cara kami di sini kita ada WA group. Nah, kita ngejelasin, kita ngetik kalimat sesingkat mungkin pakai bahasa yang mudah dimengerti. Artinya kalau kita WA itu kan nggak pakai bahasa isyarat gitu ya. Jadi ternyata bisa loh komunikasi dengan teman tuli seperti itu. Apalagi kalau disertai dengan gambar.
Nah, jadi itu komunikasi yang kami ciptakan. Kalau di sini ketemu, ya kadang baca bibir, kadang jaga jarak, dia pakai masker, saya harus buka. Kalau pakai isyarat dia nggak ngerti, saya harus buka gitu. Kalau sesama temen mereka kadang ya datang nyamperin sambil ngejelasin, atau mereka punya laser kecil, pointer kecil gitu untuk memanggil temannya dari jarak jauh. Terus baru mereka pakai isyarat seperti itu. Nah, next project-nya adalah kita sedang mempersiapkan lagi program Bangga ketiga bersama Permata Bank dan Oxon. Program Bangga ketiga itu adalah sebuah program untuk membantu mementor UMKM disabilitas di berbagai daerah. Dan program ini keren banget karena apa? Karena kita bisa ketemu nih dengan pelaku-pelaku usaha disabilitas dan orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus juga untuk bisa mengangkat karya mereka naik kelas gitu, sehingga masyarakat bisa mengenal dan tentunya menjadi bangga dengan karya mereka. Kerjanya di sini menyenangkan banget ya, karena di sini kan saya sebenarnya dunia baru. Dulu kan emang pernah ketemu difabel tapi nggak ada yang tuli gitu. Baru kali ini ada yang tuli sama gitu. Jadi itu pengalaman baru juga buat saya. Ya. Pertama-tama mungkin sulit, lama-lama ngerti dikit-dikit juga.